Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu ya, bus warna hitam yang sekitar seminggu yang lalu rilis dari karoseri New Armada dengan logo serigala khas bengkel bus ASN Yogyakarta. Tapi nama PO-nya Utrans. Nah, kali ini aku ikut menjemput lahirnya bus dengan spek paling sangar di tipe Skylander R22 ini. Simak sampai habis ya. Oke teman-teman, ini sekarang udah berada di karoseri New Armada dan kebetulan cuacanya lagi hujan, makanya kita untuk nge-review unit ini tuh ada di ruangan yang ada kanopinya seperti ini. Seharusnya sih kalau misalkan di luar kita kan bisa lihat lebih detail tentang catnya. Catnya ini bener-bener elegan banget. Nah, sekarang kita langsung aja mendekat. Mungkin dari kalian ketika video ini udah tayang, udah sering seliweran bus warna hitam Utrans tapi ada logonya serigala. Pasti banyak yang bertanya tentang ini sebetulnya busnya Utrans atau busnya ASN. Kita kan juga belum tahu. Nah, makanya di video kali ini kita akan membahas tuntas bersama Mas Adi dan nanti insya Allah juga akan bersama owner dari PO Utrans ini, teman-teman. Nah, kita mengawali dari depan. Bus ini menggunakan bodi garapan New Armada pastinya, Skylander R22 yang facelift setelah buzzword tahun 2024 atau 2023 ya? Itulah aku lupa. Jadi udah ada perubahan di bagian depan. Contohnya di seperti ini teman-teman. Di bawahnya lampu ini udah ada kayak semacam motif yang bikin ini lebih manis lagi dibandingkan dengan versi yang R22 sebelumnya. Nah, ada tulisan nih, coming soon of Sulawesi. Itu artinya apa ya? Aku penasaran ini. Padahal ini kan rumahnya ada di Priok sana. Nanti kita akan juga tanya-tanya ya. Ini adalah bus pariwisata yang bisa dibilang full spek teman-teman. Mulai dari lampu headlampnya ini di custom warna merah. Jadi hitam sama merah. Kesannya itu garang banget gitu. Tasnya dari New Armada. Lampunya ini ada ke bawah gini. Kayak semacam taring gitu di sini. Kalau di sini juga udah dikasih custom, ini kayak lampu tembak gini. Wah, kalau ada lampu tembak kayak gini tuh kayaknya medan-medannya medan-medan di Sulawesi ya. Tapi nggak tahu juga nih. Kalau di sini ada logo yang harusnya itu ditulis logo Hino. Ini pakai sasis Hino RK280 dan biasanya di sini tuh ada logonya Hino, tapi di custom lagi dikasih cutting laser gambar serigala khas ASN. Jadi bus ini tuh tambah garang gitu teman-teman. Oke. Nah, ini ASN Performance. Nah, pasti sampai di video ini tayang mungkin teman-teman masih tanya, wah, ASN bikin bus ini dititipin di Utrans. Nah, nanti kita akan jawab teman-teman. Kita lihat bagian sampingnya ya. Sayang banget ini pas di dalam ruangan. Soalnya kalau pas di luar ruangan, dia ini catnya ini bener-bener hitam pekat teman-teman. Bukan cuman hitam doang, tapi hitam pekat. Nah, untuk selendangnya ini yang kemarin itu bikin aku penasaran. Jadi untuk yang Skylander R22 yang terbaru ini kan selendangnya udah nggak nutupin bagian samping kaca penumpang. Nah, ini di custom lagi, garis turun tembus sampai ke bagian pintu depan. Jadi seakan-akan dengan ada garis ini, overhang dari bus ini tuh lumayan panjang teman-teman. Di sini di tengah ini ada tulisan logo Utrans. Nah, best choice your transport merupakan moto dari perusahaan bus Utrans ini teman-teman. Bus ini menggunakan sasis Hino RK280. Jadi kalau kita lihat, kita buka, sasisnya nggak tembus karena untuk Hino RK itu emang dia ada batang sasis yang melintang dari depan ke belakang seperti ini. Kalau yang versi RM kan dia udah tembus, jadi bagasinya lebih banyak. Tapi aku kurang paham sih kenapa kok memilih Hino RK280 yang Euro 4 ini teman-teman. Tapi untuk batang sasis di atas ini masih ada space sih teman-teman, karena bus ini memiliki tinggi kalau nggak salah 3,8. Tadi aku lihat tulisannya itu nama bodinya itu Skylander R22 Aero 8 facelift, jadi tingginya 3,8. Untuk membedakan antara Hino RK dengan RM, kita bisa lihat di bagian situ. Nah, itu udah ada per daunnya tuh. Nah, gitu. Kalau Hino RM kan dia pakai suspensi udara, dia masih menggunakan per daun teman-teman, kayak gitu. Lalu ini yang bikin orang-orang pada bertanya-tanya, logo serigala segede ini maksudnya apa ya? Nah, kita nanti akan tanya, oke? Nah, di bagian belakang ini
dia lebih meriah sih teman-teman. Jadi spek pariwisata tuh kayak gini. Orang kan kalau berwisata itu untuk bersenang-senang. Jadi harus tampilan unitnya itu semeriah mungkin seperti ini. Ini ada strobo, lampu kelap-kelip, ada berapa tumpuk ya, banyak banget, mulai dari atas sampai ke belakang. Dan kalau kita lihat ini bagian belakangnya ini, nah bagian belakangnya ini udah facelift. Jadi semenjak pameran Buzzword tahun kemarin kalau nggak salah ya, jadi ini ada pembaruan di sebelah sini. Untuk R22 udah nggak kaku lagi, dia lebih fleksibel, ada model 3D kayak gini, kisi-kisi anginnya, dan agak cekung ke dalam gitu teman-teman. Di sini juga ada kamera mundurnya, standar safety dari karoseri New Armada. Gokil sih. Dan aku paling demen ketika lihat New Armada ini, ketika lihat di bagian belakangnya. Dia tuh bener-bener gagah banget, apalagi kalau kita tarik mundur, kita lihat, wah ada logo Serigala yang gedenya itu dari atas sampai ke bawah gini teman-teman. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian tentang unit ini, alangkah baiknya di sini kita akan ngobrol dengan Mas Adi, yang mana pemilik dari bengkel ASN Jogja. Ini sebenarnya bis apa sih? Oke, yuk langsung aja. Oke, kita langsung aja cari Mas Adi. Biasanya beliau itu ada di belakang, bagian ngotak-ngatik dapurnya bus ini. Loh, jatuh. Halo Mas. Halo. Siap. Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat Mas. Pulang dari negeri seberang. Negeri seberang. Rodok anu ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kemarin tuh gini Mas, kan jenengan ngesepil aku beberapa waktu yang lalu. Mas itu aku naik bis ki, wah apa nih? Aku ada bis ini, waduh bis apa nih? Dikasih liverynya kali itu masih polos. Gambarnya serigala, wah keren banget. Nanti Mas yo tanggal 1 Mei ikut di Armada, oke siap. Terus terang aku masih belum tahu gambaran tentang bus ini bakal kayak gimana. Baru hari ini kita ketemu dan kita lihat unitnya, dan pasti dengan video ini udah tayang mungkin sekitar beberapa hari kemudian kan. Udah banyak yang penasaran tentang bis ini Mas. Jadi aku minta klarifikasi dari Mas Adi. Nah, kita mau minta klarifikasi. Ini sebetulnya jenengan beli bis, bisnya ASN dimasukin ke Utran atau gimana? Monggo. Oh gini Mas. Jadi emang kita udah agak lama ya konsep ini ya. Jadi ini saya nggak beli bis. Oh jenengan bukan bis jenengan? Ini bukan bis saya. Jadi ini bukan bis saya. Jadi kita itu ada kolaborasi sama Yutran untuk anniversary 1 tahunnya Yutran. Itu mau bikin spesial project untuk apa ya? Memperingati 1 tahun berdirinya Yutran dengan unit ini. Dengan unit ini. Karya ya. Karya. Terus Yutran mempercayakan kepada kita bareng-bareng sama tim Yutran juga untuk konsep ini, gimana caranya ini jadi unit spesial ASN untuk Yutran. Oh gitu. Makanya kok tak lihat itu ada gambar serigala. Gede banget. Apa iki bisa Wolverhampton. Nah, jadi ada yang spesial nggak Mas dibandingkan dengan kerjaan-kerjaan jenengan atau remap-remapan jenengan biasanya yang kita tahu? Wah, ngacor loh kayak. Jadi Mas, yang pertama karena ini unit spesial, jadi kita juga tidak cuma di engine aja. Yang kita sebetulnya engine juga nggak spesial banget sih. Cuma untuk overall kita masukkan apa ya DNA ASN-nya di unit ini. Termasuk satu untuk pewarna, untuk warna, untuk DNA ASN warnanya cuma gelap. Jadi ada unsur hitam, abu-abu, grey, sama merah. Mata merah. Makanya itu, bis ini warnanya matanya merah. Warnanya merah. Jadi itu kita tuangkan di sini. Dengan livery ini kita bareng-bareng buat livery ini. Terus untuk warnanya kita pakai hitam yang jet black. Jet black. Yang itu berarti kalau bisa tak lihat ketika pas solid, dia keluar itu warnanya menggelapnya itu bukan gelap banget. Gelap banget. Yang paling pekat. Yang paling pekat jet black namanya. Jet black. Untuk itu terus untuk liverynya ini kombinasi
kita ASN dengan U-Trans. Ya. Kalau saya lihat kan memang U-Trans itu liverynya kan hitam dasarnya benar, cuman ada warna-warninya. Warna-warni. Cuman ini warna-warninya diganti dengan warnanya ASN. Warnanya ASN. Seperti itu. Terus untuk yang mesin nih Mas? Dari bodi dulu ya mungkin. Dari bodi dulu. Dari bodi dulu. Nanti kalau dilihat ini beda dari Skylander yang lain-lain. Bedanya di selendangnya Mas. Oh benar. Jadi kalau kita ini kan Hino RK Mas. Hino RK 280 kan per. Ya, dan bodinya kan pendek. Nah, kita bikin bareng-bareng sama tim New Armada, tim itu kan gimana caranya ini bodi kelihatan tinggi sama panjang. Makanya untuk selendangnya kita nggak pakai C itu, yang model lama. Ya DNA-nya Skylander itu toh, kita hilangin, terus kita potong ke bawah sampai pintu, sampai bumper. Oh, berarti ada awal aksen ditarik garis lurus chrome dari belakang sampai depan, terus turun sampai ke bumper depan. Ya. Berarti itu seakan-akan kayak tipuan mata bahwa bus ini tuh panjang sama tinggi. Oh, benar berarti teman-teman. Itu. Untuk body sebenarnya semua itu main aksen sama ya mungkin detailing kecil-kecil lah. Detailing kecil-kecil, spek pariwisata yang bisa kita tahu. Kalau wisata kan orang seneng-seneng. Ya. Berarti harus mewah, harus meriah. Ya. Nah, makanya dikasih lampu, terus lampu depan karena itu fungsional juga, kita ganti yang bilet betul ya. Itu pengerjaannya di BAC. Oh, Bogor Auto Custom. Mas juga itu kita highlight juga di headlamp. Terus kalau untuk engine, ini monggo. Untuk engine sebetulnya kita menyesuaikan kebutuhan aja Mas, karena ini kan kebutuhan unit untuk pariwisata. Betul. Bukan kebutuhan untuk performing yang untuk balap. Bukan jadi untuk kenceng-kencengan atau RPM tinggi dibejek limit atau enggak. Ini engine tetap sama kayak kita ngerjain punya teman-teman. Jadi ini menyesuaikan kebutuhan aja. Untuk bagian pipingnya, piping kita ganti sama seperti kalau teman-teman ganti. Terus untuk settingan ini sebenarnya gini Mas, kalau remap itu pada dasarnya kita menyesuaikan kebutuhan aja. Jadi kalau dan masih dalam batas wajar si mesin ini untuk batas aman. Karena unit ini unit untuk kerja. Bukan untuk balapan. Kalau untuk balapan ini pasti durability kan pendek Mas. Pendek. Nah, ini gimana caranya kita malah justru ini risetan kita gimana caranya BBM-nya lebih efisien juga. Tapi tenaganya keluar. Banter rosok irit. Nah, itu ini kita baru riset. Dari beberapa settingan kita riset lagi gimana caranya unit ini konsumsi bahan bakarnya bisa seminimal mungkin. Ya. Bisa jadi unit ini tak buat untuk develop lah. Nah, bahan develop saya untuk gimana caranya kalau kemarin belum efisien, sekarang lebih efisien, lebih aman lagi, tapi pas. Dan nggak mengurangi waktu durability-nya. Ya. Masih tetap awet. Ya, awet. Karena yang semakin kesini kan kita semakin nyari amannya, Mas. Betul. Maksudnya aman untuk durability-nya semakin lebih panjang. Soalnya gini, Mas. Di publik nih, Mas. Seperti yang tak tangkep, tak lihat di medsos. Nek enek logo Serigala, ini mesti bis racing, bis balap, bis bandeng. Nah, itu menurut jenengan gimana? Kalau saya sebetulnya kita tidak bisa untuk menganu pendapat orang ya Mas ya. Cuma yang saya tekankan, saya mengerjakan unit itu pasti cuma menyesuaikan kebutuhan. Karena pertanggungjawaban saya untuk durability-nya, untuk efisiensi bahan bakarnya, sama ke perusahaannya. Kan tidak pasti semua pengusaha tidak mau kalau unitnya untuk kenceng-kencengan, untuk maksudnya dipakai di luar batas standarnya, kemampuan dari mesin ini sendiri. Dan pada dasarnya kan untuk transportasi itu hal yang paling utama di layer paling atas adalah safety. Nah itu keamanan itu Mas. Karena yang mungkin persepsi orang bahwa di remap tambah kenceng sebenarnya enggak. Kalau kenceng itu kan urusannya sama speed Mas. Speed betul. Ya. Kalau untuk Hino RM itu speed
kita pertahankan standarnya apa pabrikan. 120 ya? 140. 50 ya mentok ya? Ya, 140 itu 140 tapi di sana kan? On instrumen. Instrumen kan? Tapi di AC kan paling 120 ya, mungkin 120 sekian ya. Sekian. Oke. 120 kecil lah, Mas. Iya. Tapi di on instrumen itu 140. Speedo itu 140. Yang harus ini harus tahu ya. Jadi 140-nya Hino RM itu beda. Itu beda dari real time-nya. Iya. Karena itu mungkin tiap pabrikan masing-masing ya. Nanti terutama yang tak amati itu yang dari Jepang. Itu rata-rata memang ada selisih. Jadi kalau misalkan instrumennya udah 140. Speedometernya. Coba kalian buka di aplikasi speedometer lah atau aplikasi pengukur pakai basis GPS. Itu paling mungkin di 121, 123 sampai 125. Ya, kecil. Nah, seperti itu. Jadi, wah ini duduk bis racing apa gimana? Nah, yang aku tanya, Mas, kalau kan untuk settingan akap dengan wisata kan pastinya beda. Nah, ini tuh peruntukannya untuk apa? Kalau ini peruntukannya untuk wisata. Karena emang nanti di U-Trans kan ini untuk dijalankan wisata. Tapi nanti kok mungkin Pak Bos berubah pikiran untuk akap atau apa ya, mungkin bisa tak sesuai lagi untuk medannya misal contoh di Makassar ini kita nggak pernah tahu ya, mungkin di Makassar, di Sumatera atau di mana kan kontur jalannya beda-beda, Mas. Ada yang dia jalan tanpa ada tol, jalannya patah-patah kayak misal Makassar Morowali itu kan jalannya patah, belok-belok, naik turun. Nah, mungkin besok kita rubah lagi di situ. Jadi mainnya kayak di RPM, di torsi bawahnya yang kita yang dimainin supaya untuk mencapai biar ketika pas nanjak ini nggak lelet. Nah, kalau akselerasinya itu lebih cepat, otomatis konsumsi bahan bakarnya akan lebih irit, Mas. Karena posisi paling boros itu kan pas akselerasi. Betul. Karena semua itu emang difokuskan untuk dimaksimalkan lah. Tuningannya itu kan posisi bawahnya kan. Nah, itu biar kalau misal akselerasi mobil standar itu misal 0 sampai 50 itu butuh let's say taruhlah setengah menit gitu ya. Atau 1 menit. Kalau misal lebih cepat, lebih pendek, otomatis konsumsinya kan selisih. Konsumsinya lebih selisih dan otomatis juga lebih safety karena bisa lebih misalnya lebih cepat. nyalip di tempat yang sempit itu dia lebih itu aman terus lagi. Sama mungkin misal mobil standar kita harus butuh RPM yang lebih tinggi untuk mencapai performa untuk perpindahan gigi. Nah, ini kalau misal kita akselerasi lebih cepat kan nggak harus sampai RPM tinggi, itu sudah bisa dioper untuk perpindahan gigi. Upshift-nya lebih cepat gitu. Oke, jadi kita ini sekalian meluruskan kalau ASN itu nggak untuk kenceng-kencengan. Iya. Soalnya takutnya nanti orang yang tahu wah ada logonya ASN dibecek. Nah, itu yang jadi pasti permasalahan untuk saat ini. Ya, mungkin gini, Mas. Kalau saya ngerjain base, yang paling pertama sekali itu pasti ngobrol dulu. Ngobrol dengan drivernya. Pengennya piye? Ya, kebutuhannya apa, pengennya gimana. Terus mesti tak kasih tahu di remap itu terus tidak merubah secara keseluruhan totali langsung bisa lari loh. Ini cuma mengisi bukan minus ya, mengisi kebutuhan yang belum tercover. Karena emang kita pakainya kan solar bio. Ya, dengan kualitas yang seperti itu. Kualitas seperti itu. Dan ini kan kayaknya nggak perlu pakai cairan aditif toh. Enggak. Jadi cuman paling diputer aja. Ini pakainya EGR. Terus, EGR terus ya ini masih fungsi semua gitu, nggak kita delete, nggak kita apa. Jadi kalau untuk remap itu saya sarankan ya, Mas, itu mekanis engine itu di dalam kondisi standar. Oke. Kayak setelan klep apa segala macam itu standar. Buat standar. Ya. Oke, biar nggak merubah apa yang ada di ekosistem. Ya, karena kita kan cuma merubah datanya, misal yang kemarin pengabutannya agak maju dimundurin dikit atau gimana. Itulah. Oke sih, Mas. Siap. Tak pikir jenengan kirim aku. Oke, kirim aku apa kecak gawe bis. Kita dipercayakan untuk membuat karya. Ya, berarti ini emang proyek U-Trans dengan ASN menghadirkan spek ASN. Ya, spek ASN. Tapi masih di armada doang sementara. Mungkin
kita masih nyoba. Masih nyoba di New Armada dulu ya, oke. Masih ini tapi tidak menutup kemungkinan ya. Dengan ya. sedikit facelift apa yang dirasa itu dibutuhkan, apa yang dirasa ini ada yang kayaknya kurang tinggi, dikasih tipuan mata yang membuat bus ini seakan-akan tetap tinggi dan tetap panjang. Oke Mas, terima kasih banyak. Siap, Mas itu sudah semua ini. Aku tak mau nge-review bagian dalamnya. Makasih banyak. Dalamnya bagus ya. Monggo di-review. Makasih Mas. Semangat teman-teman. Pemerintah Malitrans dan unit spesial. Next slide. Ya. Mantap. Langsung isi deck slide. Pertama. Top shot. Nah. Jody Elkernet. Boyo. Pertamina Deck. Nah ini spesial nih drivernya Mas Budi. Mas, salaman Rien. Alhamdulillah pripun? sehat, Alhamdulillah sehat niki. Alhamdulillah. Ini lagi libur napa pripun niki? Ceritanya diculik ini. Diculik? Sama Mas Adi. Kebetulan ini memang proyek lama. Nggih. Dan alhamdulillah mimpi besar artinya Mas ini. Nggih. Ini dulu yang memang tak impikan sama Mas Adi. Iya. Aku pernah kayak apa ya Mas? Kita bercita-cita. Iya, soalnya modelnya duwe bis brandingan dhewe ngoten. Kira-kira mungkin enggak ada lambang ASN nempel buat di bis. Oh. Dan alhamdulillah jadi kenyataan. Ya dulu sempat ada tapi kecil PHD. Iya toh? Yang pertama. Tapi ini sing gede. Ini Mas. Ini berarti jenengan ikut sampai Jakarta? Ini kayaknya cuma sampai Ungaran. Sampai Ungaran nanti sambung Pak Bos, Pak Andri. Iya. Di bawa beliau sampai garasi. Oke, siap. Oke, nyala. Dek sik entek piro ya pengen penasaran aku. Oh, 1,5 juta. Sudah semua? Kameramen. Sampun, Mas. Saya dulu. Lawangnya. Bagasi cilik, bagasi cuma. Mas Sahrul. Dan Mas Kebas. Oke. Jadi kapan kita ke Sumbar, Mas? Aduh. Besok juga ayo. Kan ikut ke Jakarta ini. Halo, ya Mas. Menunggu dari pagi, guys. Masa dari pagi? Dari pagi. Istimewa tenan. Sebelum Jumatan udah pada standby. Setelah isi solar dan persiapan menuju ke arah Semarang Ungaran, kita berhenti dulu untuk cari jajanan. Nah, mumpung ada waktu nih, yuk kita lihat interior dari bus U-Trans terbaru ini. Nah, ini yang unik. Dia ada dispenser di bagian depan dan di sini tuh ada raknya nih, teman-teman. Jadi kalau misalkan mau naruh kopi, teh ataupun standar bus akap gitu bisa ditaruh di sini. Di sini ada tempat untuk airnya, air pilihan dingin, panas ada di sini. Dan ini hitungannya masih spek pariwisata tapi dikasih lekres gini. Totalnya dari depan sampai belakang itu ada 40 kursi. Emang agak mepet ya. Dan ini nggak ada toiletnya karena dia speknya pariwisata. Kursinya digunakan adalah kursi dari Aldila dengan model baru gini. Ada cuttingan laser Urmindo Trans. Ada logonya U-Trans dan ada armrestnya kayak gini. Model terbaru dari Aldila. Dan untuk gangway-nya karena ini kursinya jumbo, dia mungkin nggak ada satu jengkal, jadi agak sempit nih kayak gitu. Untuk ngecas di sini ada port USB-nya, ada Type C-nya juga, dan kursinya ini lumayan empuk, gede, ada bordiran U-Trans-nya nih teman-teman. Kita geser ke belakang, isi Mas ya. Nah ini emang agak effort untuk masuknya, dan untuk leg rest-nya emang mepet sih karena nanti nggak tahu juga ya, atau karena U-Trans ini beli unit kursi kayak gini banyak.
nanti ketika pas jalan dikurangin atau di setting-setting gitu, kita masih belum tahu. Set kita ke belakang. Kok mau mana nggak tuh Mas Samen? Set boy bu. Di sini ada tempat untuk istirahat krunya, luas. Kalau toiletnya rasanya jembar banget ya? Iya, jembar banget. Terus apa ya? Ini di belakang ini kayak luas banget buat istirahat kru. Jadi bisa dimanfaatkan space-nya. Terus iki spek setengah akap setengah wisata ya. Kombi. Kombinasi lekres dan gak lekres. Nah, ini pintu belakang, di situ ada apar, dan di sini juga ada pintu darurat standar keamanan bus di Indonesia untuk saat ini. Dan nggak lupa ada klip-klipnya tuh teman-teman, standar bus wisata, jadi harus meriah gitu. Masih aman dalam kategori mobil baru. Dalam kategori mobil baru tetap harus disetel lagi Mas ya? Ini sudah. Oh ini udah. Tipis. Idola kawula muda. Idola. Aku salah opo. Ayo, kosong baik. Ya memang feelingnya ya. Tapi waktu itu ditempel-tempel mulai dari mana Mas? Aku ketemu dia ini layang. Palimanan ya Mas. Palimanan. Napa Mas? Jadi orang baik, saya dikenal wong akeh. Ketoke apik. Nerane arek-arek tak pisu-pisui Mas. Asline mulutnya luar biasa. Iya toh. Jadi kenal jadi orang baik. Iya. langsung diem semua. Mak teratap. Langsung diem semua. Langsung honing. Tanjaan. Ngetes tanjaan. Beripun Mas, jos performanya? Oh kurang. Kurang. Oke. Nanti ditambahin lagi. Nah dibanding nih bisa jenengan paling ya jelas toh jauh. Oh, ojo to. Ngoyot hujan-hujanan tetap di Oh, jadi sing ngoyot ya? Enggak basah ya itu ya. Setia banget Mas. iPhone. Masnya setia banget. Deal. Mau. Oh, enak. Enak berarti Mas. Weh, dodol. Boleh pas trip mana yang ngono, Ru? Oh, ya kita Menyesuaikan saja. Jadi ini kita sekarang udah di sekitaran Ambarawa. Kalau mau yang ke toilet, Kalau mau yang mau foto-foto dulu. Karena tadi kan tempatnya sempit, gak bisa foto-foto dengan leluasa. Sekarang kita bisa melihat eksteriornya secara jelas dan ini tampak dari samping. Keren ya, gambar serigalanya pas gitu. Tapi kayaknya menurutku kurang naik dikit deh. Kalau udah kayak naik dikit ini kayaknya lebih cakep. Warnanya hitam, ada tulisan U-Trans gini. G 15 sampai 20 cm. Wah, moga titiknya pas yang gue anteng. mana itu saya ngambil tinggi. Rencana sih yang mau digias. Ya. Kan pakai tronton Volvo. Ya. Ada ininya juga. Dinaikin itu. Oke, siap. Di Mas. Kalau besok pameran digias jangan begini ya. Oh iya, rada abot ya? Bukan. Ini harusnya sampai sini. Oh, iya. Sampai sini lah. Harusnya sampai full. Jadi ruangan ini kelihatan. Ruangannya bisa full. Tapi emang agak berat ya sing. Berat memang iya, makanya dia tinggi. Iya. Kan dibandingkan dengan karoseri lain ini loh. Aku kemarin nyoba punya Surya Bali juga. Cuman dia kan dua mesti. Ini kan cuma satu. Oh. Harusnya kan di double dua. Bener. Dia lebih andal. Cuma nanti rupanya berat. Ya bener, terus si rodok bisa buat evaluasi ke depannya. Kalau
sama ini kurang beda. Apa? Ini harusnya di sini. Kurang maju berarti. Kalau kita bawa koper bannya, ini nanti pentok koper. Oh, kok iki pengalaman di lapangan ngene iki. Pundi ini iki? Nah, ini kan posisinya di sini, Pak. Oh, iya kena koper ya. Harusnya Kalau agak naik ya. Kopernya, nah kalau dia mepet di sini kan aman kopernya. Jadi ini adalah satu dari 2 busnya Utrans, teman-teman. Ini juga sama-sama menggunakan sasis Hino RK280 Euro 4 dan ini adalah livery aslinya Utrans. Nah, seperti ini. Banyak banget warnanya. Tapi konsepnya masih tetap warna hitam yang utama. Diambil dari karoseri Laksana dan nanti pulang bersama New Armada yang ada di luar sebelah sana, teman-teman. Bisa kita lihat. Wah, warnanya belakang kayak warna jeruk ya. Ini dibawa keluar dan langsung menuju ke Priok. Oke teman-teman, ini sekarang di kala kesibukan beliau, kita sekarang bersama dengan Pak Amri. Ini saya manggilnya Pak, Mas. Mas aja ya. Jadi lebih akrab. Kita sekarang bersama Mas Amri sebagai pengusaha muda, owner dari Utrans ini. Nah, mungkin dari teman-teman pecinta bus mungkin udah banyak yang lalu lalang lihat Utrans ini. Cuman mungkin ada yang belum tahu Utrans ini sejarah berdirinya gimana sih, Mas? Kalau sejarah berdirinya itu sebenarnya Utrans ini kan masih baru nih. Ya. Sekitar 13 bulan. Oh, 13 bulan. Tak pikir 13 apa? 13 bulan berarti usianya baru 13 1 bulan. tahun lebih dikit lah ya. 1 tahun 1 bulan. Jadi awalnya itu ya berawal dari senang dengan unit-unit bis. Tiap nyetir mobil, lihat unitnya, ini kok liverynya cakep. Akhirnya saya punya angan-angan, waduh saya harus punya nih suatu saat bis. Alhamdulillah kesampaian di tahun 2024. Ya. Itu beli bus, itu big bus atau mini bus atau? Awalnya kita belinya yang medium bus. Oh, medium bus. Ya, 2 unit. Dari karoseri? Karoserinya Laksana. Oh, Laksana. 2 unit untuk garasinya di Tanjung Priok. Oke. Dari mulai 2 unit dari Mas Amri sendiri itu kok bisa mengembangkan segini banyaknya? Jadi kan awalnya ini saya belinya 2 unit ya. Iya. Beli 2 unit sebenarnya itu untuk pemakaian pribadi. Oh, untuk pemakaian pribadi. Ya, oh, berarti sorry saya potong. Berarti sebelumnya emang udah ada bisnis yang udah berjalan sebelumnya berarti, bukan cuma di bus. Kebetulan saat Umrindo ini, Utrans ini ada 6 PT. Oh, ada 6 PT. Ya, jadi di bawah naungan Umrindo Group. Umrindo Group. Jadi Utrans ini adalah perusahaan ke-6. Oh, jadi Utrans itu adalah Umrindo Primatrans. Kalau boleh tahu Umrindo itu apa artinya? Umrindo itu sebenarnya mungkin terdengar lucu ya, itu singkatan nama saya dengan istri. Oh, gitu. Ulil Amri dan Umi. Oh, Ulil Amri. Umi dan Amri. Kayak gitu. Indonya Indonesia. Oh, iya. Soalnya usahanya di Indonesia kayak gitu. Oh, usahanya di Indonesia, usaha bus. Jadi dari mulai 2 unit medium bus, terus awalnya buat pribadi, kok kepikiran langsung buka pariwisata? Kenapa saya buka di pariwisata ini? Ya. Mohon maaf, tingkat stres di Jakarta ini kan lumayan tinggi. Jadi nggak liburan sehari aja dalam seminggu itu sehari itu kayak ada yang kurang. Ada yang kurang. Nah, kita kembalikan ke diri kita. Dalam seminggu saya nggak keluar kota itu untuk refreshing atau apa itu udah pernah. Udah. Kayak gitu. Akhirnya saya udah buka di pariwisata, pasti kebutuhannya lumayan gede. Oke. Berarti sekarang udah lebih dari 2 dong ya pastinya. Udah. Sekarang kalau boleh disebut udah berapa unit nih, Mas? Untuk unit yang sekarang kita tempatin ini unit ke-11. Unit ke-11. Ya. Dari 2 unit langsung ke
11. Gokil. Berarti emang bener-bener apa ya? Bener-bener serius di harus di sini ya. Oke. Harus serius. Awal 2 unit cuman buat bus pribadi, buat jalan-jalan keluarga mungkin ya. Karyawan. Sekarang udah unitnya ada 11. Nah, ceritain dong Mas, aku jadi penasaran. Kok bisa kenal sama Mas Adi ASN? Kok bisa terbentuk bus sekeren ini? Jadi saya kan kebetulan awal kenal Mas Adi ini, saya ada keluhan, beberapa keluhan. Keluhannya itu pada saat di tanjakan. Kebetulan kan daerah wisata ini kan rata-rata baik di pegunungan. Betul. Pantai pun juga ada yang naik turun. Nah, keluhannya pada saat tanjakan. Kita udah oper gigi ke rendah, itu tetep masih susah nanjak. Apalagi dengan muatan penuh. Ditambah sekarang kan unit-unit sekarang kan ini sistemnya apa ya, komputer semua ya? Ya, elektrik semua. Jadi otomatis tenaga itu agak kurang. Oh, karena dilimitasi oleh komputer yang di sistem elektrifikasi itu. Ya, jadi saya coba sampaikan ke tim operation, coba dong cari mekanik yang bisa bantu untuk performanya, meningkatkan performa pada saat pendakian. Oke. Akhirnya ketemulah Mas Adi. Mas Adi ini kan yang lumayan kawakan lah di dunia perbisan, jadi lumayan dikenal. Akhirnya direkomendasi, akhirnya ketemu. Ngobrol-ngobrol, saya ceritain keluhannya, akhirnya bisa. Alhamdulillah sampai sekarang kelebihannya itu dengan Mas Adi itu di tanjakan itu kuat. Itu yang pertama. Saya carinya kuat di tanjakan. Betul. Terus kedua, sebagai pengusaha, efisiensi BBM-nya. Itu tercapai juga di unit yang sebelum-sebelumnya. Ya. Biasanya kan, mohon maaf, untuk Inno RK itu perbandingan BBM itu 1:2.5 biasanya. Iya, nggak sampai 3. Setelah remap itu bisa 1:3.5 sampai 4. Kayak gitu. Itu perubahannya. Yang perubahan drastis yang kita dapatkan. Perubahannya kerasa banget ya Mas? Lumayan banget. Biasanya Jakarta-Bandung itu butuh BBM sekitar 800 atau enggak 1 PP. Itu udah bisa di bawahnya. Gitu. Jadi awalnya kenal Mas Adi dari situ. Terus kok bisa melahirkan bus ini? Itu pasti ada cerita unik nih Mas. Ceritanya kayak gini nih. Saya lagi nge-scroll. Kelihatan liverinya. Kok ada livery serigala nih, tapi saya cari-cari kok belum ada yang punya. Akhirnya saya coba ngobrol waktu itu, saya ingat di Magelang. Mas Bro, itu liverinya cakep. Iya. Boleh nggak buat di trans? Berarti Mas Amri yang minta? Iya, saya yang minta. Iya. Tapi speknya apa? Saya minta tetap Mas Adi yang ngurusin semuanya. Jadi diserahkan semuanya ke ASN semua. Alhamdulillah jadilah unit ini seperti ini dengan berbagai kolaborasi dengan DNA ASN yang ditanamkan pada bus ini. Itu. Oke, makanya kok ini bisnya Mas Adi apa bisnya Utrat, jadi semua terjawab ya, ini bisnya Utrat tapi kolaborasi dengan ASN. Sebenarnya kalau jejak tangannya itu lebih banyak kan mungkin Mas Adi ya. Karena emang yang lebih tahu seluk-beluk tentang dalamnya bus itu kan Mas Adi. Ibarat kata itu saya cuma nyiapin, Mas, ini ada chassis nih, minta tolong dong. Palingan kayak gitu konsepnya ceritanya. Langsung semua diatasi ya sama arsiteknya tuh Mas Adi. Oke. Nah, terus tadi tuh aku lihat di situ ada Coming Soon Sulawesi. Itu artinya apa sih? Coming Soon Sulawesi itu namanya kita pengusaha ya Mas Bro. Iya. Kita tuh harus ada pengembangan arahnya mau kemana nih. Dan kebetulan saya kan aslinya dari sana. Asli Sulawesi? Siap. Saya pikir asli Priok. Saya asli Sulawesi tapi tinggal di Priok. Kebetulan istri wong Brebes. Kolaborasi lah ketemu. Wong Apak. Ya, jadi saya lihat dunia pariwisata juga sana belum ada yang garap. Paham. Makanya kita rencana pengiriman unit pariwisata dulu dan pengembangannya ke akap kayak gitu. Mau akap? Insya Allah rencananya kayak gitu. Tujuan akhir di dunia bis pariwisata itu kan pastinya ke akap. Berarti bisa dibilang pengen naik level udah ada bayangan untuk naik level ke
yang lebih menantang lagi ya? Ya, kalau untuk matang itu sudah 70% sampai 80%. Untuk akapnya? Siap. Kita udah persiapan siapin unitnya, kita udah prepare semua. Oke, berarti emang ini udah ancang-ancang dari jauh nih teman-teman nih. Udah mulai digalakkan strateginya buat bermain di akap. Rencananya untuk jalur mana Mas? Kalau boleh tahu nih, kalau boleh disepil. Kalau target utama itu Makassar Morowali. Kenapa pilih jalur itu? Makassar Morowali itu kebetulan kita punya usaha juga di sana. Oh, ada usaha juga di sana. Jadi pasarnya kita udah paham lah. Udah punya gambaran data market yang ada di sana, mobilitasnya udah ada ya? Saya udah 5 tahun bolak-balik Morowali. Oh, pantesan. Terus Makassar Mamuju. Mamuju, oke. Ya, yang arah ke Sulteng, arah Palu ya? Sulawesi Tengah ya, arah Palu. Itu target kita sih yang terutama. Makanya di situ ada tulisan coming soon Sulawesi. Dan unitnya tetap menggunakan unit-unit seperti ini atau ada kejutan lagi? Ada kejutan lagi. Ada kejutan lagi? Ya. Oke. Mungkin yang apa ya istilahnya, yang bannya 6. Waduh, nah, bannya 6. Yang ban belakangnya. Yang belakangnya double itu berarti? Ya, ban belakangnya 6. 6 ya? Ya. Kalau di total dari sama depan juga 8. Nah, oke, udah disepil nih teman-teman. Planningnya sih kayak gitu. Oke. Kira-kira keluar kapan? Dalam waktu dekat ini atau masih lama? Ada kejutan sih mungkin di bulan-bulan 7 ya. Wah, ada kejutan di bulan 7. Bulan 7. Teman-teman udah mungkin pasti udah menerka apa itu, ada momen apa ya. Di bulan 7 tahun ini teman-teman. Mungkin teman-teman udah bisa nebak ya. Iya, mungkin udah bisa nebak. Udah banyak disepil nih tentang Utrans ini teman-teman. Oke, mungkin itu aja Mas. Siap, Mas Bro. Saya terima kasih udah diundang di acara yang spesial ini, kolaborasi antara ASN dengan Utrans ini. Dan saya senang, saya pribadi senang bisa berkenalan dengan Mas Amri dan teman-teman yang lainnya. Sukses selalu. Jangan Mas. Kapok ya Mas Bro. Siap. Saya ready panggilan 25 jam sehari. Salim lagi lah. Siap. Oke teman-teman, ini bisa langsung ke arah Priok ya. Siap. Kita nanti ikut ke Priok dan mungkin videonya dicukupkan sampai di sini aja. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Utrans. Nanti aku cantumin di sini. Kalau misalkan butuh bus pariwisata wilayah Jakarta, Jabodetabek, wah ready ya? Ready terus. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.